Halo Kak Agung. Halo. Dan halo guys. Jadi uh, apa kabarnya nih? Lagi sibuk apa Kak Agung? Belakangan ini lagi sibuk apa sebagai? Belakangan ini lagi sibuk nyiapin untuk adu Jaknas. Oh, lagi sibuk ya. Oke, sebelum itu kenalin aku Amalia. Pada podcast kali ini aku diamanahkan sebagai host. Dan tentu aku nggak sendirian. Aku bareng narasumber yang luar biasa, yaitu Kak Agung. Kak Agung, udah hai dia dari awal ya. Oke. Oke, tentu pada topik kali ini aku mau bahas sesuatu yang sering dianggap tabu ya. Padahal sebenarnya itu sangat krusial banget buat masa depan kita semua. Dan langsung aja nih Kak ya, aku mau bahas nih, kira-kira kenapa topik kesehatan reproduksi remaja dan HIV/AIDS itu masih sering dianggap tabu, padahal kalau kita nggak tahu edukasi yang benar kan malah berbahaya nggak sih? Betul. Gimana tuh Kak? Jadi sebenarnya itu adalah sebuah warisan yang terus berjalan ya dari masa-masa dulu. Iya. Dimana misalnya seorang anak dengan seorang orang tua tidak memiliki sebuah frekuensi yang sama. Maksudnya gini, maksudnya orang tua yang tidak bisa menjelaskan kepada anaknya bagaimana sistem reproduksi itu. Sehingganya banyak kayak ada tanda kamu ini masih kecil. Ini urusan orang tua Iya, gitu. betul. Dan situlah anak itu mulai terkunci dan merasa itu adalah hal yang aneh. Kayak gitu ya Kak. Bahkan sekarang Kak tahu nggak sih masih di zaman sekarang tuh kesehatan reproduksi itu masih dianggap ya malu-malu kucing gitu kan. Padahal kan emang pembahasannya itu kan khusus buat kita sendiri juga kan, Bener. edukasinya buat kita. Nah, terus Kak aku nyaris nggak sih perbedaan sama HIV itu sama AIDS itu gimana sih? Tentu beda. Beda itu gimana Kak? Jadi sebelumnya itu kita harus tahu dulu HIV ya. Mungkin teman-teman kamu dari divisi Aku dari divisi PKBR. PKBR. Iya. Nah, kalau misal teman-teman yang ada di divisi mungkin di kesehatan reproduksi mungkin udah nggak asing lagi dengan HIV ya. Kalau misal kita harus tahu dulu sejarah HIV. Iya. Kenapa HIV itu menyeramkan gitu? Iya. Sebenarnya HIV itu dia itu nggak nyerang secara instan, dia itu nyerangnya itu bertahap. Ya, HIV itu dia itu unik banget. Aku suka tema hari ini tentang HIV. Kenapa? Iya. Karena HIV itu kita nggak kelihatan, musuhnya itu nggak kelihatan. Jadi dia itu cerdas banget HIV. HIV itu kan virus ya. Iya, HIV iya. itu kan virus. Nah virus itu dia tuh berubah mengkamuflase untuk daripada zat dan sel imun di tubuh kita. Jadi di tubuh kita itu ada sel imun namanya itu CD4. Itu CD4 dan. Nah, di situ dia itu berkamuflase untuk berubah. Jadi kalau misalnya manusia itu biasanya dari dari DNA ke RNA. Iya. Tapi kalau dari HIV ini Iya. itu dia dari RNA jadi DNA. Oh, Jadi ibaratnya gini, ada dua orang kembar nih. Misal Iya. kamu kembar, Ya, terus aku HIV. juga kebetulan kamu kembar nih. Iya, kan. Oke, kan kamu kembar nih. Iya. Kan kamu kembar. Nah, aku itu sebagai virusnya. Oh, iya. Baru aku masuk dan aku bakalan terdeteksi kalau aku langsung seruduk masuk ke kamu. Oh, Kayak, iya. "Loh, kamu ini siapa?" gitu kan. Kalau misalnya di satu ruang kelas. Nah, HIV itu pintar. Dia itu masuk, gak langsung nyerang. Dia itu menganalisis, oh seperti ini ternyata gennya. Dan dia itu masuk jadi inang. Dia itu ke inangnya untuk mengkelabui. Jadi CD4 ini dia itu sebagai kayak komandan di suatu peperangan. Dia itu memimpin. Aduh, menyeramkan juga ya. Dia memimpin. Enggak. Sistem ini dia itu memimpin untuk sel imun tubuh kita. Iya. Kita tuh harus gimana. Kalau misal kamu langsung menghasut si pemimpin ini, otomatis pemimpin bakalan terhasut sama kamu gitu. Sebagai HIV misalnya. Ya. Kayak gitu ya Kak. Jadi HIV itu dia itu mengkelabui, terus dia berkembang biak secara lama hingga bertahun-tahun. Lalu bagaimana dengan AIDS Kak? Kalau AIDS itu dia itu hasil infeksinya. AIDS itu kan virusnya. Iya, virusnya. Virusnya itu ketika dia berkembang biak sampai lama, hasilnya itu yaitu tadi AIDS. Gitu. Oh, kayak gitu ya Kak ya. Itu kayak sindrom gitu. Menyeramkan Kak. Jelas dong. Ya ampun. Jujur kayak tau gak sih bahkan orang-orang itu masih awam tentang HIV dan AIDS. Bahkan aku aja nih belum tahu seluk beluknya ini HIV AIDS. Dari Kak Agung sendiri kayaknya aku dapat ilmu baru nih. Apalagi kan Kak sekarang itu orang-orang lebih
lebih tahu ketika gini ya kan Kak. Aku kan gini, aku waktu itu sharing bawa bekal ke kelas. Nah, terus ada beberapa teman yang negur aku, kan aku ini orangnya age of service ya. Jadi kalau bawa bekal itu sering nyuapin teman dengan 1 sendok. Nah, bahkan Kak tahu, katanya gini. Oh, HIV ini ya. Iya, kayak, jangan makan dengan 1 sendok, nanti ada HIV. Bro, aku kayak, hah, perasaan aku nggak kayak, aku selama ini makan dengan teman nggak kayaknya tuh HIV. Terus bagaimana tanggapannya Kak Agung soal hal itu? Itu adalah sebuah misinformasi ya. Jadi Iya. orang-orang itu ngiranya kalau misalnya ada makanan dengan satu liur itu bakalan menyebarkan HIV, padahal enggak. HIV itu nggak bisa disebarkan semena-mena dengan perpindahan cairan yang ada di mulut, kecuali itu mengandung darah. Oh, kecuali mengandung darah ya. Yes. Oh, lalu bagaimana dengan Kak, dengan apa namanya? Kalau ketika kita mau minum juga sama halnya begitu? Sama-sama, dia nggak bakal nyebar juga. Oh, kayak gitu ya Kak. Terus Kak, kalau misalnya, nah ini juga Kak salah satunya. Orang-orang itu bilang, kan gini kan, saya juga punya fakta yang menarik nih. Ada teman saya di kelas juga, mereka gini. Kan saya kan dipikir, jadi saya sering mengedukasikan mereka tentang HIV/AIDS, tapi mungkin mereka masih awam tentang hal ini. Saya kan kena gigitan nyamuk nih. Jadi katanya begini, kira-kira Amel ini bakalan kena HIV enggak? Terus saya mikir, karena setahu, karena kan ini bukan cuma dia ngambil darah, mungkin karena nggak menurut Kak itu gimana? Jujur ini betulan terjadi nih. Oke. Iya. Jadi kalau misalnya mungkin ibaratnya misal ada nyamuk di aku, baru misalnya aku kena HIV nih, baru darahnya itu kan diambil terus ke kamu, Iya. terus bakalan ditarik lagi. Jadi dikiranya nanti nyampur, nanti kayak menyebarkan lewat nyamuk. Gini, kalau HIV dari nyamuk itu enggak. Oh, enggak Kenapa? Karena nyamuk itu memiliki kayak pertahanan di tubuh untuk mengelola darah. Dia itu menyedot darah, bukan mengeluarkan darah. Jadi dia bakalan nyedot darah-darah orang lain dan dikumpulkan kepada dirinya, gitu. Oh, kayak gitu ya Kak. Terus pembahasan Cashpro ini nggak melulu tentang HIV/AIDS kan Kak? Kira-kira ada apa aja nih? Banyak dong. Cashpro itu kan nggak cuma tentang HIV, Iya. ada IMS juga. Kemudian ada Pernikahan dini masuk nggak? pernikahan dini bisa Bisa tersangkut paut di situ bisa. Oh, kayak gitu ya Kak. Oke, guys, jadi kalian sudah tahu kan apa itu tentang HIV dari Kak Agung nih. Agung tentunya ini narasumber yang luar biasa. Oh ya Kak, aku mau tanya-tanya sedikit nih. Oke. Kan Kak Agung sekarang lagi sibuk adujak ya? Yes. Sibuk adujaknya itu Kak Agung sekarang lagi diamanakan juga sebagai duta genre, dan tentu ini sangat hektik buat Kak Agung. Kira-kira sharing juga dong kesibukannya Kak Agung di adujak nih, biar teman-teman gak terlalu fokus tentang HIV, jadi ada melihat sisi sibuknya Kak Agung nih. Jadi kalau misal ngelihat sisi sibuk juga nggak sesibuk itu, nggak sesibuk itu. Cuman untuk setiap harinya ada beberapa jadwal yang memang udah dijadwalin gitu. Jadi kalau misalnya kamu udah selesai tugas-tugas dari baik sekolah ataupun dari luar, kamu mulai bikin sebuah mungkin dari konten dan juga proker. Teman-teman kan belum tahu nih proker Kak Agung untuk Adu Jaknas. Oh, Nah, masih itu sedang terselubung nih Kak. Betul. Oh ya, guys, for your information, Kak Agung ini masih sekolah. Yes, jadi Kak Agung dari jam 7 nih sampai jam 4 kan sekolah. Baru Kak Agung itu bina 10 sekolah. Jadi kalau misal 1 bulan 2 kali, otomatis 1 minggu itu Kak Agung itu harus ada 5. Dari Senin sampai Jumat 5, kemudian minggu depannya lagi, minggu kedua 6 sampai 10. Baru minggu ketiga balik lagi di 1. 1 sampai 5, terus minggu keempat 6 sampai 10. Ampun, hektiknya itu loh, gimana sih? Jadi bukan tentang hektiknya sih, tentang tenaga. Kalau misal jam ini boleh 40 jam satu hari boleh lah. Cuma 24 jam ini jujur kurang. Iya sih, betul. Terus Kak Agung di balik hektiknya sibuknya itu, Kak Agung sering mengedukasikan nggak sih tentang HIV/AIDS ke sekolah-sekolah? Biasanya banyak yang bingung dan nggak tahu apa itu HIV kan. Iya Kak. Dan kalau mereka nggak tahu, mereka otomatis nggak mau nanya. Terus gimana tuh Kak? Nah, gimana caranya? Tentunya melalui video edukatif, kemudian sharing sama teman-teman PKR binaan. Jadi PKR itu kan sebagai wadah tuh.
Kalau misal Kak Agung untuk memberikan edukasi ke banyak orang, itu bakalan nggak bisa dong, kan cuma satu orang sendiri. Nggak mungkin Kak Agung itu bagi-bagi tubuh untuk banyak orang. Iya, betul betul. Nah, dari PKR diperdayakan lah tuh, kan teman-teman ada Cashpro. Nah, nggak cuma di Cendana sendiri, kami juga banyak untuk sharing tentang HIV di beberapa sekolah. Nanti mereka yang bakalan nyalurin. Gitu. Oke, aku pernah dengar sebuah istilah itu, istilahnya ada ABCDE. Kira-kira apa itu sih Kak? Aku masih awam nih. ABCDE. Jujur, Kak Agung juga baru tahu ketika teman-teman kasih info. Ternyata HIV itu ada penanganannya sendiri. Nah, HIV itu kalau misalnya yang A, itu dia itu kayak sebuah penahanan nafsu. Setahu Kak Agung ya. Penahanan nafsu untuk teman-teman untuk tidak birahi lah. Iya, betul. Misal bahasa orang-orang nggak mudah birahi gitu. Kalau misal di Instagram itu kayak ini birahi musang lah melihat sesuatu langsung kayak wah gitu. Jujur aku juga baru tahu sih Kak itu tentang ABCD. Yes, jadi untuk teman-teman harus bisa mengontrol bedanya manusia dengan hewan itu tadi. Kalau misal manusia itu kan punya otak, hewan juga punya otak. Tapi bedanya manusia itu punya kontrol. Manusia itu diberkati oleh otak bagian frontal cortex yang ada di depan kita. Itu sebagai pengatur dan juga pengendalian. Jadi kita bisa mengendalikan sesuatu melalui frontal cortex yang ada di sini, dahi kita. Edukasi yang menarik nih guys. Lanjut ke yang B itu gimana? Kemudian yang B itu apa ya? Yang B itu dia tentang setia kayaknya ya. Oh iya, setia kayaknya mungkin. Setahu aku tuh dia itu hanya fokus bukan fokus juga ya. Setia dengan satu pasangan gak gonta-ganti. Jadi HIV itu penyalurannya itu ada banyak teman-teman. Yang pertama itu melalui jarum suntik yang bergantian. Jadi kalau misal teman-teman menggunakan suntik yang bergantian, itu pasti ada sel-sel sedikit pun sel-sel dari darah yang bukan berubah juga ya, yang terus digunakan beriringan. Itu juga masuk di abad ke-20. Dulu itu ada penggunaan suntik medis yang secara bergantian dengan menggunakan massal. Karena dulu belum tahu tentang HIV itu apa dan sebagainya, sehingganya menganggap supaya lebih efisien, kenapa satu suntik kenapa nggak dipakai buat banyak orang gitu. Dari situlah mungkin jadi banyak tertular HIV. Kemudian yang kedua melalui cairan ketika seseorang melakukan hubungan intim. Jadi di situ lebih mudah untuk keluar karena di situ bakalan ikut dengan sel sperma dan juga sel yang dikeluarkan oleh vagina melalui ovarium gitu. Kemudian ada apa lagi ya? Aku tuh pernah dengar C itu kondom nggak sih kan? Itu iya, C itu kondom. Nah, kondom itu sebagai penghambat. Sebagai penghambat. Ketika seseorang berhubungan intim, kalau bahasa halusnya itu manusia itu suka banget jajan. Iya. Ya, jajan-jajan di luar. Untuk yang laki-laki terutama jajan di luar. Nah, kalau misal teman-teman nggak bisa mengendalikan hawa nafsu teman-teman, minimal teman-teman itu punya kontrolnya. Oh iya, betul. Minimal teman-teman punya kontrolnya, makanya dikasihlah itu kondom. Makanya ketika ada seorang suami istri, dia memang cuma satu, tapi dia juga bisa berpotensi punya HIV, kena HIV. Makanya dilakukanlah itu kondom untuk mencegahnya. Oke. Kemudian yang ada D nih Kak, D itu kalau aku pernah baca itu don't ask drugs, itu kan tentang nafza. Kira-kira nafza kaitannya dengan HIV ya? Nah, nafza kenapa dikaitin dengan HIV? Iya Kak, itu masih bingung banget. Ada nafza yang menggunakan jarum suntik. Oh iya Kak, aku baru tahu, bahkan aku pikir itu cuma obat-obatan. Biasanya dia itu disuntikin di sini di lengan, itu kayak morfin, kafein, biasanya di situ. Iya. Jadi ada narkoba yang diambil dari suntik, kemudian dimasukin. Nah, kenapa pakai gitu? Karena itu lebih efisien, nggak harus dicerna lewat lambung, tapi langsung masuk ke darah. Kan darah nanti ini langsung masuk di syaraf otak. Jadi nafzanya itu ada suntik kemudian yang dari obatnya itu sendiri kan Kak? Oh kayak gitu. Terus yang lanjut yang terakhir itu edukasi. Nah dari sini udah nih kita udah salah satunya dengan ngobrol tentang HIV itu juga bentuk edukasi. Jadi manusia itu uniknya adalah teman-teman sebenarnya tahu, cuman mereka itu butuh di refresh. Dan dari edukasi itulah, walaupun cuman misal notice kayak apa itu HIV dan lain sebagainya, itu bakalan memberikan teman-teman apa sih itu kira-kira. Karena sejatinya manusia itu suka banget dengan sesuatu hal yang baru dan yang penasaran.
Karena orang manusia itu orangnya itu selalu kepoan. Gen Z sekarang nggak sih itu? Yes. Sebenarnya sekarang. Sering kepoan. Gitu. Oh, kayak gitu ya Kak. Terus kan Kak, ada lagi sesuatu yang mungkin kita anggap ini case pro kan banyak banget kan Kak tentang itu. Kita mau bahas nih kan mau pindah ke geser dulu kayak pernikahan dini, boleh nggak sih Kak? Kita masuk ke case pro kan. Oke, jadi kan sekarang itu banyak banget yang khususnya di Gorontalo sekarang kan banyak kasus yang terjadi tentang pernikahan dini nih Kak. Kira-kira bagaimana tanggapan Kak Agung sebagai seseorang yang memotivasikan remaja genre untuk hal itu? Satu kata aja, miris. Iya kan, betul. Satu kata aja, miris. Kenapa? Karena kalau misalnya nikah dini itu penyebabnya dan faktornya itu nggak cuma satu. Itu banyak banget, mulai dari sekolah, kemudian instansi pemerintah, kemudian dari keluarga, kerabat, dan juga lingkungannya. Jadi kita itu nggak bisa langsung matok, oh kamu ini orangnya seperti ini. Kita lihat dulu backgroundnya kayak gimana. Betul. Kita nggak bisa langsung nyalain seseorang. Terus kalau nih, pernikahan ini juga masuk tentang ada HIV/AIDS-nya juga nggak sih? Ketika mereka melakukan hubungan tersebut. Gimana? Ketika remaja yang nikah dini punya potensi kena HIV. Iya. Tentu, kalau mereka nggak bisa mendapatkan akses edukasi. Terlebih gini, kebanyakan orang yang nikah dini adalah orang dengan ekonomi rendah ke bawah atau menengah ke bawah. Iya. Dan di situ saja mereka belum mendapatkan akses informasi dan dari situ juga bakalan misinformasi juga mengenai tentang HIV. Mereka bakalan susah untuk menggunakan kondom dan sebagainya. Jadi di situ bakalan ningkatin potensi lebih besar, apalagi ketika seseorang remaja yang sudah hamil nih, itu kan pastikan langsung bisa menyusui. Nah, ASI itu juga bisa menyebarkan HIV untuk anaknya. Oh iya Kak. Yes, gitu. Jadi HIV itu dia virus yang memang tadi nggak langsung nyerang. Dia itu nyerangnya itu perlahan dengan berkamuflase. Jadi dia itu bakalan misal 1 minggu atau ketika seseorang berhubungan dengan lawan jenis atau sesama jenis, ya, itu bakalan kena HIV. Misalnya udah masuk HIV, dia bakalan misal kayak demam, pilek, dan ini pernah lihat bibir yang pecah-pecah, kemudian sariawan yang banyak banget. Nah, itu perlu dicurigai. Kenapa perlu dicurigai? Itu mungkin dari imun tubuh seseorang bakalan drop karena sel dari HIV itu sendiri menyerang imun. Itu tadi CD4. Dia nyerang di situ. Oke. Kan gini di zaman sekarang, bahkan aku sendiri nih Kak, aku masih bertanya-tanya, kira-kira ada obat nggak sih buat menangani HIV ini? Untuk menyembuhkan? Iya. Tidak ada. Terus gimana dong kayak orang yang sudah terkena HIV? Tidak ada menyembuhkan, hanya bisa mencegah. Yang bisa mencegah? Iya. Apakah itu bakal bisa sembuh total? Nggak bisa sembuh total. Itu ada ARV, dia ada program dari pemerintah, dia dikasih gratis. Nah, dia ini kayak misal teman-teman tahu tuberkulosis. Tuberkulosis itu virus yang masuk di tubuh, terutama di paru-paru. Nah, di situ dia itu nyerang kan. Tapi dia itu kenapa penyembuhannya lama? Dia itu butuh waktu minimal 6 bulan dan itu mengkonsumsi obat setiap hari. Nah, obat itu seperti HIV. Jadi kalau misal kita nyerang seseorang, kita juga harus menyerang seperti dia. Oh. Gitu. Kita juga harus bisa menyerang seperti, nggak mungkin air diserang sama api, nggak bakalan menang. Iya, betul. Jadi air harus diserang juga sama air. Nah, kalau misal HIV, dia kan berkamuflase. Nah, si ARV tadi itu, dia itu datang untuk membekukan. Jadi dia itu kayak menghentikan sementara pergerakan tadi. Jadi dia itu menganalisis DNA dari HIV, kemudian dia datang dan memberikan kayak apa ya, kayak pemberhentian gitu lah, dispensasi untuk dia untuk bergerak. Jadi dia bakalan turun dan itu harus dilakukan seumur hidup. Minum obatnya seumur hidup. Seumur hidup ya Kak? Yes. Dan itu nggak bisa diberhenti. Kalau misal teman-teman berhenti, virus ini tadi bakalan nge kayak aku hari ini beku, aku nggak bisa gerak nih. Aku beku dan besok terus dia bakalan berpikir kalau besok aku bakalan beku. Ternyata besoknya nggak beku. Oke, mungkin 1 hari oke lah. Dia bakalan bergerak sedikit saja. Ketika dia udah mengenali kalau ternyata dia bisa bergerak tanpa harus beku-beku lagi, dia bakalan terus menyerang dari obat itu. Jadi obat itu bakalan nggak mempan. Kan nih Kak Agung bilang nggak, itu obatnya itu harus diminum terus-menerus sampai seumur hidup nih. Kira-kira kalau bakalan selesai itu bisa berpotensi meninggal juga kan?
semua orang pasti meninggal. Iya sih betul. Dan ketika Biar kita menghindari HIV ini dulu. Yes, iya. Tapi kalau misal kita kena HIV itu akan mempercepat gitu. Semua orang bakal meninggal. Tapi Iya. kalau misal HIV, sedekatnya ini. Aduh ya ampun. Sedekatnya ini gitu. Gitu ya Kak. Kak Agung nih yang mungkin sudah punya ilmu yang bisa sharing ke kita. Kak Agung ada tips and trick nggak? Tips and trick untuk teman-teman PR Iya. atau dengan remaja lain untuk HIV, bukan belajar. Mungkin kalau misal kamu bilang belajar, teman-teman bakalan setiap hari ini belajar. Iya Kak, setiap hari. Setiap hari ini Iya. belajar. Ini kalau misal ada banyak quotes yang lewat-lewat berseliweran di sosmed tentang kalau masih anak jangan dulu punya anak. Kemudian kalau belum punya perilaku yang baik, tolong jangan merusak orang lain. Dan kalau misal belum bisa menjaga diri sendiri, jangan ngajak orang lain. Iya. Dan di situ. Jadi remaja itu orangnya kan FOMO. Iya betul banget. Jadi tolong untuk remaja lebih cerdas aja sih baca informasi. Karena literasi di Indonesia cukup mengenaskan. Oke, bagus banget guys tips and trick dari Kak Agung nih. Kalian sudah paham kan tentang HIV/AIDS, tentang Kespro juga karena ada dapat ilmu baru dari Kak Agung. Oke Kak Agung nih, aku mau tanya. Banyak banget pertanyaannya kan Kak, tapi nggak apa-apa. Nggak banyak juga sih, cuman Nanti gantian aku iya, tanya ganti. gimana? Aduh, kok ini, aduh kayak gitu. Nggak apa-apa. Oke, nah gini kan Kak, kan ada beberapa mungkin teman aku yang udah umurnya belum masuk pada PUP itu mereka udah nikah kan Kak. Kira-kira bagaimana sih sebagai aku atau mungkin sebagai Kak Agung menanggapi hal tersebut? Gue kayak gimana ya, mau ngejes juga nggak bisa, mau marah juga nggak bisa, apalagi kan ini salahnya kamu, kenapa kamu kayak gini. Nah kira-kira sebagai aku yang mungkin ingin memberikan edukasi kepada dia, terus juga Kak Agung yang mau memberikan edukasi kepada teman yang mungkin udah nikah sebelum PUP, kira-kira bagaimana Kak Agung? Oke, jadi orang atau anak yang udah menikah sebelum waktunya gitu. Iya. Seperti itu. Iya. Jadi kalau misal kita berbicara tentang siapa yang salah, Kak Agung sebenarnya kurang setuju ya, karena banyak netizen orang tabrakan dan yang dicari itu apa? Oh ini yang salah, ini yang salah. Mereka selalu menganalisis tentang siapa dulu yang salah. Karena manusia itu nggak mau disalahkan. Manusia tuh egonya besar, kepingin selalu benar. Nah, kalau misalnya dari anak muda itu, kenapa dia menikah muda? Kita harus mengidentifikasi dulu dong latar belakangnya seperti apa. Dan kalau misal kamu sebagai temannya, sebagai remaja, tolong berikan dia ruang. Karena remaja yang mengalami nikah di luar apa ya? Atau hamil di luar nikah maksud saya, itu memiliki banyak insiden, memiliki banyak faktor, mungkin daripada dia diperkosa secara paksa, atau dia bisa dikelabui dan sebagainya. Makanya untuk sebagai remaja tolong berikan dia ruang, kemudian ajak dia untuk bercerita, dan ketika teman-teman jika memang belum bisa memberikan solusi, berikan dulu dia untuk pendengaran. Iya. Oke. Karena dia bakalan udah capek dari mungkin udah dapat jas dari lingkungan, dari orang tua, dari teman dekat, jadi dia tuh bingung untuk bersandar kemana. Kan terus kan Kak mereka tuh enggak. Oke, jadi ini ilmu yang sangat menarik dari Kak Agung dan sangat-sangat berkesan buat aku, buat teman-teman semuanya, buat teman-teman di luar sana. Jangan lupa dengerin podcast kami ini yang sangat luar biasa narasumbernya. Pokoknya nanti kalau misalnya ada podcast selanjutnya, gantian aku yang mau tanya. Takut banget. Oke, Kak Agung terima kasih banyak untuk harinya, untuk waktunya yang sudah meluangkan waktu di sela-sela hektik. Aduh Jap, aku juga yang mau menikmati hari libur kan. Begitulah kehidupan. Oke, jadi Kak Agung, insya Allah dan yang lainnya bisa dapat edukasi yang lebih baik juga ya. Apalagi yang teman-teman sekarang yang mungkin nggak tahu siapa yang sudah terkena HIV, insya Allah bisa disembuhkan total. Nggak bisa disembuhkan total. Bisa itu. Oke, terima kasih guys, dan kalian say bye-bye dong.
See you. Dadah.